Kalian happy atau sakit atau gimana? Happy. Okay, that's great. Before we start our lesson today, let's pray together. Just pray silently. Berdoa. Amin. Today we are going to do an activity that will help you become a better leader. Jadi hari ini aktivitas kita akan melakukan sebuah aktivitas yang bisa membantu kalian menjadi seorang pembaca yang lebih baik. In this term is reading a text. Have a question. Have you ever read something in English and then you pause and then you thought that what does that mean? Pernahkah kalian baca bahasa Inggris, kemudian terdiam, terus berpikir, oh bahasa Indonesia ini apa ini? Pernah? That's what we will work on today. Hari ini kita akan belajar cara mengatasinya. So by the end of this lesson, you will know how to identify parts of or words in the text that you don't understand by using strategy to understand them better. Jadi di akhir pembelajaran kita hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana cara mengetahui part atau kata yang bakalan tidak kalian tahu di bacaan bahasa Inggris dengan menggunakan strategi. Okay? But before that, let's play a quick game. Ayo kita lakukan apa namanya game yang singkat. I will say a word in English or phrase, and then you should say one word. You should say one word related to what I said. Related to what I said. Jadi nanti saya akan mengatakan satu kata dalam bahasa Inggris atau frasa, dan kalian harus pikirkan satu kata yang berkaitan sama apa yang saya katakan. Example, contohnya ya, I say social media, and then I ask you, what is your word? TikTok, Instagram, begitu saja. Bagus. Okay? Or I say telephone. We can say call or message. So you should think directly. Kalian harus langsung pikir. Jadi setelah saya sampaikan katanya, saya tanya kalian satu persatu apa kata yang akan kalian ucapkan. Oke? Clue-nya adalah kita mulai ya. Family. Father. You can say it in bahasa Indonesia. That's okay. Bisa di Mix. bilang dalam bahasa Indonesia. Mama, Bapak, sudah sama? Adik, kakak sudah. Nenek. I'll change the clue. The clue is social media. Start from you. Instagram. Instagram. WhatsApp. TikTok. You guys just say the application. Facebook. Facebook. Anything about social media. Apapun tentang sosial media. Apakah itu menghibur, begitu. Ini tidak semua tentang aplikasi yang kita bahas. Okay, I'll change the clue. School. Sekolah. Apa sesuatu yang berkaitan dengan sekolah? Ya. Okay, lesson. One,
Two. Yeah. And you? Eight. What is something related to school? Apa hal-hal yang berkaitan dengan sekolah? Teacher. Just say it. Apa? Oke, yang di dalam ya. Pen. 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 Tulis. Teman tulis. Give a applause for yourself. I have another question. Do you guys use social media? Kalian pengguna sosial media? Does it affect your daily life? Apakah sosial media itu ada memberikan dampak bagi kalian? Anyone here want to say something? Ada yang sampai? Yes. Kakak. Beri dampak positif. Contohnya? Oh, jadi dengan sosial media itu kamu bisa belajar banyak hal. Ada lagi? Ada yang bisa sebutkan satu dampak negatif dari sosial media? Bercanda. Apa? Malas belajar. Bikin bodoh. Kenapa? Kenapa bikin bodoh? Selalu bacakan? Yes. Yes. Yes, miss. In the beginning of the class, I said we will learn a strategy that we can use to understand text better. So we call it wait, yeah. Yes, miss. Can you read this one? Bisa dibacain? Click and clump strategy. Jadi strategi yang akan kita gunakan itu adalah click and clump. This is click. Click means something that you understand. Sorry ya, ada banyak kan? Something that you understand. For example, if you read a text and you understand the meaning, jadi contohnya kalau kalian baca sebuah teks dan kalian mengerti apa artinya itu, we call it click. Kita sebutnya click. And clump sebaliknya. Something that you don't something that you don't understand. I'll give you the example. I was so Dari sama sini. I was so exhausted. Can you read it? I was so exhausted. I was so exhausted. 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 So I fell asleep. I fell asleep. Away. Okay. Ada yang bisa mengerti kegagalan kita di sini? Okay, for example, I see this sentence. Di mana saya lihat ini sentence, saya baca. I was so exhausted, so I feel asleep. Can you listen to me first? I was so exhausted, so I fell asleep right away. Terus saya pikir,
Apa ini? Ada yang tahu ini? Oke. Saya pikir, I don't understand this word. I don't know what it exactly means. So this is my plum. This is the plum. Because I don't understand it. Whenever I see tulis, ketika saya melihat sesuatu yang saya pahami, saya langsung garis bawahi saja. Nah, kalau yang tidak saya pahami, saya tuliskan di bagian lain, misalnya plan. Saya tulis satu, exhausted. I don't understand what is exhausted means. Jadi, saya coba pakai strategi. Saya tutup ini, atau saya baca kembali. I was so exhausted, so I fell asleep right away. Saya hanya tahu gini, artinya. Begini kan, I just noticed the meaning of this clothes. I feel asleep right away. Oh, berarti dia langsung tidur, ya kan? Because why? Berarti ada dua kemungkinan kata kalau kita memahami konteksnya. Ada dua kemungkinan meaning dari exhausted ini. So the first meaning that I think makna pertama yang saya pikirkan adalah capek di belakang. Ya toh, kenapa saya tidur? So I capek, lelah dan lelah. Maybe the meaning of exhausted is lelah. The second possible meaning, makna arti yang kedua yang adalah mengantuk. Karena langsung tidur toh bisa mengantuk. Nah, ini adalah cara yang bisa kalian gunakan ketika kalian menemukan sebuah kata yang kalian tidak pahami dalam bahasa Inggris, khususnya dalam bahasa Inggris. So you can use this strategy. Kalian bisa gunakan strategi ini. Okay? For example, I still didn't know what is this mean using the word strategy. Misalnya saya belum tahu apa maknanya ini pakai strategi yang pertama tadi. So I will use the second strategy. Misalnya di kalimat ini ada kalimat awalnya. I was playing soccer under the hot sun. Ada yang tahu soccer? I was playing soccer under the hot sun. Maknanya ini, saya tadi siang main bola di bawah teriknya matahari. Wow, di bawah teriknya matahari. And then I read this sentence. Kemudian saya baca ini. I was so exhausted, so I fell asleep right away. And they was playing soccer under the hot sun. Mereka bermain sepak bola di bawah terik matahari, panasnya matahari. Kemudian pas malamnya dia langsung tidur. Jadi kupikir nih, oh berarti ini kenapa? Jadi bukan mengantuk ya, dia lelah karena seharian di main bola. Saya suka main bola seharian. Now I will give you a text with the title How Social Media Affects Teenagers. Saya akan kasihkan kalian teks mengenai bagaimana sosial media mempengaruhi remaja-remaja seperti kalian ini. Okay, and then di isinya itu ada worksheetnya. I will explain it later. Saya akan jelaskan ya. How social media affects teenagers. Do you want to read this text together? Kalian mau baca bersama dulu teksnya atau bagaimana? Atau baca independen, baca sendiri? Baca sendiri.
And then I will show you another strategy. Here, this. Okay. For example, sentence. How social media is a big part of teenagers' lives today. And I find a word here, teenager. Dan saya tidak mengerti apa itu teenager. Jadi, saya tulis teenager di kolom kelang di sini. Di kolom kelang. Oke? Kemudian, caranya untuk teenager. I just know the word age. Ada di sini saya lihat kata age. Age itu berarti umur. And then kemudian saya lihat lagi ada tip. Tip ini biasanya kita dapatkan di angka 13, 14, 15. Jadi saya bisa mikir kalau tip ini berarti angka yang belasan. Angka yang belasan. Sudah ada kan? Age ini umur dan juga tip ini adalah angka belasan. Jadi saya bisa simpulkan, oh berarti teenager ini adalah orang-orang yang umurnya berada di belasan tahun. Oke? 12, 14, 15. Jadi saya bisa tahu artinya ini teenager. Kalian bisa lihat fix up strategi di sini ada 4. Ada 4 kan? The first thing you should do, read the instruction guys, underline the part of the text you understand clearly. Jadi kalau kalian dari teks ini kalian paham katanya, ada yang kalian paham, kalian garis bawahi. Itu artinya kalian paham. Misalnya ini, social media is a big part of. Saya garis bawahi ini. Kemudian kata teenagernya tidak saya pahami. Jadi saya tulis di belakang sini. Saya tulis di belakang sini. Misalnya begini. Kemudian saya gunakan fix up strategi. Ada tadi strategi di sini kan 4. Nah, kalian tinggal tulis saja strategi mana di situ 1, 2, 3, atau 4. Oke? Kemudian my guess meaning. Jadi apa arti yang kalian pikirkan mengenai kata ini? Tidak apa-apa salah, tidak apa-apa kalian tidak tepat, karena kita oke? So you should work with your group. So I will divide you into small group. Saya akan bagi kalian ke dalam beberapa group. Consist of how many of you? 17. Tiga grup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian satu grup. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 of you. And then yes. Okay? You should work on this. Kalian pahami, kalian tulis plannya, strategi yang kalian gunakan, kemudian apa makna kata yang kalian pikir tentang kata tersebut. Oke? Silakan. Kalian bisa diskusi dengan teman kalian, harus diskusi ya. For example, until this paragraph. Jadi jangan dikerja yang paragraf akhir ini. Semua bagian of your group to write your result. Jadi setelah ini nanti akan saya panggil satu perwakilan dari kelompok kalian yang akan membacakan hasil dari diskusi kalian. Oke?
Jadi satu dari kalian harus mewakili grup kalian to read about your clown chart untuk membacakan hasil dari tabel kelompok kalian. So, the first thing you should read is the word that you don't understand. Jadi hal yang pertama yang kalian harus baca itu adalah kata yang tidak kalian pahami. Misalnya, contohnya ya. Saya dari kelompok ini akan membacakan hasil dari diskusi kami. Misalnya, kelas yang pertama adalah teenager. Fix up strategies. One. Misalnya one. My guess meaning. Nah, baca nih apa yang menurutnya kalian meaningnya. Oke? Do you already get it? Yes. Who want to be the first? Siapa yang mau jadi yang pertama? Tidak ada. Yes, one of you in your group. Dari satu saja dari kalian. Angkat tangan. Oke? Thank you so much for your hard work. Give a plus to your group. Yes, thank you. Now, I'll read the text and then I will tell you the meaning. So, saya akan membacakan teks ini, kemudian beserta artinya. Jadi, so you can see your word whether it is correct or not. Jadi kalian bisa lihat pekerjaannya kalian apakah sudah betul atau tidak. Okay? First, how social media affects teenagers. Jadi ini judulnya bagaimana sosial media mempengaruhi remaja-remaja seperti kalian. Ada sudah nenek? Jadi sosial media itu adalah sebuah hal yang bagian besar dari hidup seorang remaja. They use it to chat with friends. Mereka menggunakan itu untuk mengobrol, share photos atau mengirim foto, berbagi foto, kemudian and watch videos dan menonton video. Apps like Instagram, aplikasi seperti Instagram, TikTok, and WhatsApp are very popular. Merupakan aplikasi yang populer. Kalian selalu gunakan itu kan? Instagram, TikTok, dan sangat populer memang. One good effect of social media, salah satu efek yang baik dari sosial media is that it helps teenagers stay connected, adalah membantu remaja untuk tetap terhubung satu sama lain. For example, sebagai contoh, when a student moves to another city, ketika siswa atau seumurannya kalian pindah ke kota lain, nah, social media helps them keep in touch with old friends. Sosial media ini membantu mereka untuk tetap terhubung. Keep in touch itu salah satu arti dari tetap terhubung. Or stay connected. Kepada teman-teman mereka yang jauh. Misalnya kan kalian pindah ke suatu kota yang baru. Nah, sosial media ini membantu kalian untuk tetap berteman dengan teman-teman kalian yang ada di kota lama kalian ini. Ya kan? And also, the last activity. For the last paragraph, I want you to work independently. Untuk last paragraph ini, saya mau kalian bekerja secara ini, and then you make the summary. You know the summary? Rangkuman. Oke? Rangkumannya ini
ini saya akan panggil beberapa dari kalian untuk membacakan rangkuman yang kalian bikin. Oke? Untuk kelas paragraf saja. Yang ini. I will read this last paragraph and then the meaning, so it can assist you to make the summary. Jadi saya akan bacakan kalian last paragraph ini, begitupun dengan meaningnya. Jadi kalian bisa memudahkan kalian menuliskan rangkumannya. Oke. Pay attention. Some experts, beberapa ahli. Experts itu ahli. Okay, so now you already understand the last paragraph. Ya, sudah paham kan last paragraphnya? So you ready? Write down your summary. So I will tulis. Okay, are you done? Sudah selesai? Belum. Who wants to read next? First, siapa yang mau baca punyanya? Pertama. We start from the right one. The girls. Okay, I'm done. Thank you so much for your you did a great job today. I wanna give you a reflection. Saya mau tanya kalian sedikit saja. What was hard for today? Jadi apa yang menurut kalian sulit tadi? Tidak ada. Tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, how did you feel during the lesson? Jadi bagaimana perasaannya kalian selama pembelajaran? Next question, pertanyaan selanjutnya. Was it easy or hard to understand what the teacher asked you to do? Apakah susah atau mudah kalian pahami instruksi dari guru? Tidak. Bilang sedikit. Ada susah ada. Yes. Okay. Di tengah-tengah video. The last question. How about the click and clone strategy that? How about the click and clone strategy that we use? Is it helpful? Bagaimana menurut kalian strategi yang digunakan pas membaca? Apakah membantu? Kurang membantu? Apa responnya kalian? Membantu.